Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang generasi terbaik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga kesehatan yang diberikan dapat selalu dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang syaja'ah, yang artinya menjadi pemberani karena benar. Bagaimana ulasannya? Peta konsep dari bab syaja'ah. Peta konsep dari bab syaja'ah yang pertama, menganalisis makna syaja'ah. Yang kedua, menganalisis makna syaja'ah berdasarkan dalil-dalil tentang syaja'ah. Yang ketiga, merinci macam-macam syaja'ah. Yang keempat, menyimpulkan hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. Yang kelima, mendeteksi tanda-tanda orang yang memiliki sifat syaja'ah. Ini tadi adalah peta konsepnya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian syaja'ah. Secara etimologi, syaja'ah itu berarti berani. Dari kata bahasa Arab syuja'un. Secara istilah, syaja'ah adalah syiddatul qalbi indal ba'si, yakni kuatnya hati ketika menghadapi kesulitan. Syaja'ah, keteguhan hati, kuat pendirian, berani membela dan mempertahankan sesuatu yang hak secara gigih dan terpuji. Keberanian atau syaja'ah itu tersebut harus didasari karena Allah. Keberanian atau syaja'ah kebalikannya adalah al-jubn, yang berarti takut. Dari arti syaja'ah yang berarti berani atau keberanian, sikap syaja'ah merupakan salah satu dari ciri yang dimiliki oleh orang yang istiqomah di jalan Allah. Jadi orang yang istiqomah akan senantiasa berani dalam menyampaikan kebenaran, karena yakin berada di jalan yang benar dan dekat dengan pertolongan Allah. Dari pengertian syaja'ah, kita lanjutkan tentang dalil perintah syaja'ah. Yang pertama, dalil perintah syaja'ah, Quran Surat Ali Imran ayat 139. Kemudian dalil tentang perintah membela agama, Quran Surat Muhammad ayat 7. Kemudian dalil tentang tidak ragu-ragu, perintah jihad, Surat Al-Hujurat ayat 15. Kita baca satu persatu. Yang pertama, Surat Ali Imran ayat 139. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini surat Ali Imran ayat 139. Ayat tersebut melarang manusia atau umat Islam memiliki sifat yang lemah dan memerintahkan untuk memiliki sifat yang berani. Salah satu alasan manusia harus memiliki sifat berani adalah manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dan manusia sendiri memiliki kedudukan yang tinggi jika beriman kepada Allah. Sementara orang yang beriman kepada Allah tidak memiliki rasa takut terhadap sesama kecuali kepada Allah saja. Ini artian dari surat Ali Imran ayat 139. Quran Surat Muhammad ayat 7. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong, yakni agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Ayat ini menerangkan bahwa kita harus berani dalam menegakkan agama Allah. Surat Al-Hujurat ayat 15. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dari ayat surat Al-Hujurat ayat 15 ini, bahwa seorang mukmin yang beriman itu seyogyanya dia untuk berjihad di jalan Allah tanpa ada keraguan, baik itu jihad dengan harta yang dimiliki ataupun dengan jiwa raga. Kalau seorang mukmin berjihad kepada Allah tanpa adanya keraguan, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang benar. Kemudian untuk faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bersifat saja'ah. Banyak sekali faktor yang menyebabkan orang saja'ah. Yang pertama, karena dia memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi rasa khauf atau takutnya kepada Allah sehingga menjadikan orang tersebut memiliki sifat-sifat saja'ah. Dia tidak takut lagi kepada manusia yang zalim, melainkan hanya takut kepada Allah. Yang kedua, orang tersebut lebih mencintai akhirat daripada dunia, karena bahwa orang tersebut menyadari bahwa kehidupan dunia yang ada ini hanya sebatas sementara. Sementara yang kekal adalah kehidupan di akhirat nanti. Sehingga dalam dia melaksanakan sifat saja'ah. Sifat saja'ah itu muncul kepada orang tersebut, membela kebenaran, itu tidak ada ragu lagi. Karena hanya yang diharapkan adalah kehidupan di akhirat kelak, daripada kehidupan dunia yang hanya sebatas sementara dan fana. Yang ketiga, tidak takut kepada kematian. Artinya apa? Kalau orang sudah memiliki sifat saja'ah untuk membela kebenaran, walaupun nyawa yang harus dipertaruhkan, ia tidak akan pernah takut. Contoh, para sahabat-sahabat Nabi ketika berperang, berjihad ikut Nabi dalam agama Islam, tidak ada pernah rasa takut itu menghampiri dirinya. Bahkan kematian yang disebabkan karena dia membela kebenaran bahkan akan diharapkan, karena orang tersebut memiliki kematian yang sifatnya syahid. Orang yang mati syahid nantinya akan dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi orang yang bersifat saja'ah, walaupun nyawa harus dipertaruhkan, dia tidak takut. Yang nomor 4, orang tersebut tidak menomorsatukan kekuatan materi. Karena apa? Kekuatan materi yang dimiliki itu hanya sebatas titipan. Sehingga karena sifat saja'ah atau keberaniannya itu, dia tidak menomorsatukan kekuatan materi, walaupun dia tidak punya materi
Tapi kalau dia sifat sajaahnya itu ada, dia tidak menganggap bahwa materi itu akan kekal dan abadi. Yang penting dia membela kebenaran. Yang selanjutnya, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Tentu kita ingat para sahabat yang mana berjihad ikut Nabi dalam perang Badar. Di situ para sahabat yang jumlahnya hanya sedikit, karena dia tawakal dan yakin atas pertolongan Allah, maka tetap berangkat untuk berjihad walaupun beda jumlah dari bala tentara atau pasukannya. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melaksanakan untuk sifat sajah ini. Kita tidak tergantung kepada seseorang. Kita tawakal dan yakin kalau kita berada di jalan yang benar, di jalan Allah, maka tidak mungkin tidak diberikan pertolongan oleh Allah. Selanjutnya, hasil pendidikan. Beberapa pendidikan tentunya akan melahirkan kemampuan-kemampuan. Beberapa ilmu-ilmu yang pernah diserap ketika dalam masa pendidikan akan muncul ketika dia di tengah masyarakat menghadapi hal yang tidak benar. Muncullah kepribadian dia sebagai sifat yang syaja'ah. Ketika dia berada di bangku pendidikan diterangkan tentang syaja'ah, dan ketika dia sudah keluar dari bangku pendidikan berada di lingkungan masyarakat, tentunya akan muncul tidak terima kalau kebenaran itu dikalahkan. Orang memiliki sifat syaja'ah itu tentunya ada ciri-cirinya, tanda-tandanya. Yang pertama, orang yang memiliki sifat syaja'ah itu ciri-cirinya orang tersebut istiqomah di jalan Allah dan tidak akan pernah melenceng. Dia selalu menjalankan ibadah, menjalankan kebenaran. Yang penting ada di jalan Allah, hal yang benar pasti akan dia bela. Lafaz al-itminan atau ketenangan, ini seseorang tidak pernah takut kalau memang dia berjalan di jalan Allah. Yang ketiga, at-tafa'ul atau optimis. Optimis bagaimana? Pasti kalau dia membela agama Allah, menjalankan hal yang benar, pasti akan datang pertolongan Allah. Selanjutnya, untuk macam-macam saja'ah. Macam-macam saja'ah itu ada dua, ada saja'ah harbiyah, yakni keberanian yang kelihatan dan nampak. Yang kedua, saja'ah nafsiyah atau keberanian dalam menghadapi bahaya atau penderitaan yang mengancam pada diri sendiri ketika menegakkan kebenaran. Yang pertama, saja'ah harbiyah itu bisa dicontohkan misalkan keberanian ketika dia di medan perang atau dalam medan perang. Ketika para sahabat berperang, berjihad untuk membela agama. Saja'ah nafsiyah itu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan yang mengancam pada diri ketika dia menegakkan kebenaran. Memang munculnya sikap saja'ah tidak terlepas dari keadaan-keadaan seperti berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Yang kedua, berani membela hak milik, jiwa, raga, dan kebenaran. Yang ketiga, berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Dari dua saja'ah tersebut, maka saja'ah dapat dituangkan dalam bentuk yakni satu, memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan karena ia berada di jalan Allah. Yang kedua, berterus terang dalam kebenaran dan berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Yang ketiga,
mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat, dan penuh perhitungan. Kemampuan merencanakan dan mengatur strategi termasuk di dalamnya mampu menyimpan rahasia adalah merupakan bentuk keberanian dan tanggung jawab. Yang nomor 4, berani mengakui kesalahan. Nah, ini yang jarang sekali. Salah satu orang yang memiliki sifat pengecut yang tidak mengakui kesalahannya dan mencari kambing hitam, yakni bersikap lempar batu sembunyi tangan, orang yang memiliki sifat syaja'ah berani mengakui kesalahan. Walaupun dia melakukan kesalahan, tapi dia berani mengakuinya. Dan seterusnya meminta maaf, bersedia untuk mengoreksi kesalahan dan bertanggung jawab. Yang nomor 5, bersifat objektif terhadap diri sendiri. Ada orang yang cenderung bersikap over confident terhadap dirinya. Sifat over confident terhadap dirinya menganggap dirinya itu lebih baik, dirinya hebat, mumpuni, dan tidak memiliki kelemahan bahkan kekurangan. Sebaliknya ada yang bersikap underestimate, yakni terhadap dirinya yang menganggap dirinya itu bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa, dan tidak memiliki kelebihan apapun. Kedua sikap tersebut jelas tidak proporsional dan tidak objektif. Orang yang berani akan bersikap objektif dalam menggali dirinya yang memiliki sisi baik dan buruk. Yang nomor 6, menahan nafsu saat marah. Ini yang berat sekali. Seseorang dikatakan berani bila ia tetap mampu bermujahadatun nafsi, melawan nafsu dan amarah. Kemudian ia tetap dapat mengendalikan diri dan menahan tangannya padahal ia punya kemampuan dan peluang untuk melampiaskan amarahnya. Lanjut untuk bentuk-bentuk perilaku syaja'ah. Dalam kehidupan, syaja'ah dalam menghadapi musuh ketika berperang di jalan Allah. Kalau seorang yang berjihad tidak mempunyai keberanian, pasti tentaranya juga akan kalah. Ya berani walaupun dengan senjata apa adanya, musuh yang ada di depannya itu lebih besar, tapi kalau dia yakin dia berperang di jalan Allah, pasti akan dilaksanakan. Selanjutnya bentuk syaja'ah dalam menegakkan kebenaran. Ini yang sulit sekali. Kadang kita untuk problem-problem yang ada di kehidupan kita, jangan sampai untuk kebenaran kita kalahkan. Kita harus berani untuk menegakkan kebenaran, walaupun itu pahit. Yang nomor 3, syaja'ah dalam mempertahankan kebenaran. Nah, ini juga sama. Kalau kita memang itu di jalan yang benar, jangan sampai kita salah. Contohnya, kita menghukum orang yang jelas-jelas orang itu salah. Nah, ketika orang tersebut memberikan uang terhadap kita, apakah kita akan merubah keputusan untuk menghukum orang salah tersebut? Tidak. Kita pertahankan, kita harus berani walaupun kita diancam apapun. Nomor selanjutnya adalah syaja'ah dalam menjaga rahasia. Ini bagi kita yang sering diajak oleh teman kita ataupun kita beri tanggung jawab kepercayaan untuk menjaga rahasia suatu kantor dan lain sebagainya, itu harus kita berani. Jangan sampai dengan iming-iming yang tidak ada apa-apanya kita tidak bisa menjaga rahasia tersebut. Kita harus berani. Syaja'ah dalam mengendalikan nafsu pada diri kita, ini praktek dari syaja'ah nafsiyah. Pada diri kita, kalau kita sedang menghadapi suatu masalah, kemudian kita muncul emosi, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Harus berani.
Pun pula kalau kita dihadapkan dengan godaan-godaan nafsu, kita juga harus berani. Yang selanjutnya saja dalam mengakui kesalahan. Ini tadi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa orang itu kalau ada saja'ah itu pasti akan mengakui kalau dia salah. Kalau memang dia bersalah, pasti mengakui kesalahan. Saja'ah dalam bersikap objektif terhadap diri sendiri. Selanjutnya, apa hikmah kalau kita mempunyai sifat saja'ah? Hikmah dan manfaat dari sifat saja'ah yang pertama, mendatangkan sifat mulia. Tentunya orang yang selalu mempunyai sifat saja'ah, jujur, berani, akan menjadi orang yang mulia. Baik itu mulia nanti di dunia ataupun nanti kelak di akhirat. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat ceroboh. Nah, ini yang seringkali kalau kita tidak berani sehingga kita ceroboh dalam melakukan sesuatu. Sifat menjauhkan diri dari sifat bodoh, takabur, meremehkan orang lain, dan ujub. Nah, ini kalau kita memiliki sifat saja'ah, tentunya kita akan mempunyai sifat untuk tidak ceroboh, tidak bodoh, dan tidak takabur. Selanjutnya, menjauhkan diri dari sifat rendah diri. Kalau kita mempunyai keberanian, kita tidak direndahkan orang lain. Kita tidak mempunyai rasa kecemasan ataupun kecewa, bahkan berkecil hati. Manfaat lagi adalah melawan rasa takut. Ini yang berat sekali, karena rasa takut yang ada di hati kita harus kita kalahkan demi untuk menjalankan hal yang benar, mewariskan hal-hal yang baik, tabah dalam ketaatan. Konsep saja'ah dengan kejujuran. Saja'ah dan kejujuran merupakan dua kata yang berbeda makna. Saja'ah artinya berani, kejujuran artinya sikap apa adanya. Namun dalam penerapan antara saja'ah dan kejujuran itu tidak dapat dipisahkan, sehingga keberanian harus dibarengi juga dengan kejujuran atau untuk menegakkan kejujuran. Untuk keberanian yang dilakukan bukan untuk kejujuran dan kebenaran, maka akan menimbulkan bencana. Pada Quran Surat Toha ayat 123 sampai 124. Kaitan antara perilaku saja'ah dengan perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Cara memperoleh kesuksesan dalam menegakkan kebenaran melalui sikap saja'ah dan kejujuran. Yang pertama, kebenaran harus datang dari sumber yang benar juga. Yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar. Nah, ini harus ada cara kalau kita ingin memperoleh kesuksesan. Yang nomor 3, di dalam menegakkan dilakukan dengan penuh hikmah. Yang nomor 4, bersikap kasih sayang terhadap orang-orang yang belum melakukan kebenaran. Walaupun dia masih belum bisa melakukan kebenaran, tidak boleh kita tinggalkan, harus kita bersifat kasih sayang. Selanjutnya, mengedepankan sebagai teladan dalam menegakkan kebenaran. Kita bisa menjadikan keteladanan. Yang nomor selanjutnya, tidak bosan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Dari sifat saja'ah, semoga saya harapkan kalian semua bisa tumbuh dan berkembang, selalu tertanam sifat saja'ah untuk melakukan kebenaran, sehingga kelak kalian menjadi orang yang sukses itu dari perilaku yang saja'ah dan perilaku kejujuran. Jangan sampai kalau kalian nanti menjadi orang yang sukses tapi melupakan kejujuran. Jangan sampai kalau kalian nanti punya jabatan ataupun menjadi orang yang nomor 1 ataupun menjadi orang yang pimpinan, jangan sampai kalau melihat orang yang salah, kita tidak berani untuk menegakkan kebenaran. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan ini selalu mendapatkan bermanfaat untuk kalian semua. Kalian menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih. Salam pendidikan. Semoga kalian tetap selalu sehat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.